Masih dalam kisah Nabi Isa dan diceritakan di sini beberapa mukjizat, beberapa keajaiban yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Diceritakan Nabi Isa alaihissalam ketika masih kecil, beliau sering memberikan kabar kepada teman-temannya apa yang telah dilakukan oleh keluarganya ada di rumahnya. Bapakmu buat ini, beli ini, ibumu buat ini. Di rumahmu ada jajan ini, ada jajan itu. Maka anak tadi itu pulang. Dia nangis kepada orang tuanya untuk dikasih itu, mana minta ini, minta itu, baju baru, minta sepatu baru misalnya, minta makanan itu. Orang tuanya ini heran, ini kok tahu anak-anak ini. Maka orang tuanya tanya, man akhbaraka bihada, siapa ngasih kabar? Kok bisa tahu, ini baru kok, ini kita simpen, nggak ada yang tahu. Maka mereka menjawab, teman kami Isa. Akhirnya orang-orang tua mereka melihat Nabi Isa ini kok semuanya tahu yang ada di dalam rumah. Anak-anaknya dilarang kumpul dengan Nabi Isa. Jangan kumpul sama Isa, itu tahu semua yang ada di rumah kami. Itu sihir itu. Itu pinter sihir itu. Begitulah Nabi Isa alaihissalam sampai-sampai mereka mengumpulkan anak-anak mereka dalam satu tempat. Dan Nabi Isa cari temannya, kok nggak ada teman-temannya ini. Akhirnya Nabi Isa mendatangi tempat yang dikumpulkan teman-temannya dari itu. Maka mereka menjawab, nggak ada di sini mereka. Teman-teman kamu nggak ada di sini. Kemudian Nabi Isa alaihissalam menyatakan ada di situ. Nggak ada. Akhirnya ngetes mereka tadi itu. Ayo siapa yang ada di dalam sini? Kalau kamu tahu. Maka Nabi Isa spontan menyatakan babi-babi yang ada di situ. Yang ada di situ adalah babi-babi. Tuh keliru. Gak ada babi ada di sini. Dibuka di rumahnya ternyata orang yang di dalamnya semua jadi babi. Maka tersebarlah kejadian itu ke seluruh Bani Israel. Akhirnya begitulah Bani Israel ternyata bukan menjadi pendukung dan pengikut Nabi Isa, malah merencanakan untuk membunuh Nabi Isa. Bani Israel dari dulu sama nabinya sendiri ini juga mengganggu. Dalam kitab Ihya, Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu juga menceritakan tentang keajaiban yang Allah berikan, mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Satu saat Nabi Isa alaihissalam berjalan melewati seseorang buta matanya, belang kulitnya, lumpuh kakinya, tidak bisa berdaya sama sekali. Kemudian kena penyakit lepra yang parah sampai daging-dagingnya rontok dari tubuhnya sebagian. Tapi ini orang soleh. Orang ini tetap menyatakan alhamdulillah alladzi afani mimma ibtala bihi katsiran min khalqihi. Alhamdulillah, aku memuji dengan pujian yang sempurna kepada Allah yang telah
memberikan aku afiat daripada balak-balak yang Allah berikan banyak kepada makhluknya. Nabi Isa heran dengan ucapan ini. Sakit seperti begitu masih menyatakan masih dikasih kelebihan afiat daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Ya hada ayu syai'innal bala arahu masrufan anka. Bala apa yang gak ada pada dirimu? Sakit tubuhmu, buta matamu, lumpuh kakimu, kulitmu juga cacat. Maka orang tadi ini menyatakan, ya ruh Allah, ana khairum mimman lam yaj'alillahu fi qalbihi ma ja'ala fi qalbi min ma'rifatih. Wahai Nabi Isa, ruh Allah, aku merasa dikasih kebahagiaan, kenikmatan oleh Allah dalam hatiku mengenal dengan Tuhanku. Sekalipun badanku sakit, tapi aku merasakan nikmat dengan ma'rifahku terhadap Tuhanku daripada orang-orang yang sehat, tapi itu orang sehat mereka tadi itu tidak mengenal dengan Tuhan mereka. Itu bala yang lebih besar, itu penyakit yang lebih besar daripada yang Allah berikan kepada aku. Hatiku sehat, badanku sakit, mereka badannya sehat, hatinya sakit. Maka Nabi Isa menyatakan, shadaqtah, benar kamu, benar kamu. Maka Nabi Isa menyatakan, mana tangan kamu? Nabi Isa memegang tangannya, memohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung saat itu mata orang tadi itu dapat melihat, kulitnya berubah menjadi bagus, dan Allah Subhanahu wa ta'ala hilangkan penyakitnya menjadi sehat walafiat. Cerita ini menggambarkan kepada kita Nabi Isa adalah manusia pilihan. Tetapi Nabi Isa tidak bisa melakukan itu semuanya illa biidznillah, kecuali dengan seizin Allah, dengan qudratullah. Karena itu Nabi Isa melakukan itu adalah semata-mata untuk membuktikan kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mengaku dirinya sebagai anak Tuhan atau Tuhan sebagaimana yang diyakini oleh sebagian orang. Kedua, tidak ada boleh manusia itu merasa putus asa. Jadilah orang yang percaya bahwa Allah Maha Bisa. Lihat bagaimana orang tadi itu. Begitu banyak penyakit, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesembuhan. Karena itu bagi orang yang sehat, jangan lupa terhadap pemberi kesehatan kepada Anda. Syukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang sakit, jangan menjadi orang yang putus asa. Tetaplah berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya siapapun Allah beri nikmat, walaupun orang yang sakit. Orang